warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Megawati Rizky Tama. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai kebijakan fiskal yang terjadi pada abad pertengahan di benua Eropa. Nah, untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut, kita simak saja videonya. Oke, langsung saja saya bahas mengenai kebijakan fiskal yang terjadi pada abad pertengahan khususnya di benua Eropa. Tapi sebelum membahas hal tersebut, kita harus tahu apa sih sebenarnya kebijakan fiskal itu. Nah, kebijakan fiskal secara umum adalah kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pendapatan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal yang pertama adalah untuk meningkatkan pendapatan negara atau meningkatkan kestabilan ekonomi dengan cara meningkatkan produk nasional atau biasa disebut dengan produk domestik bruto dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian. Kemudian yang kedua adalah untuk memperluas kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran. Kemudian yang ketiga adalah untuk menstabilkan harga khususnya dalam rangka mengatasi inflasi. Nah, itulah gambaran umum mengenai kebijakan fiskal serta tujuannya. Nah, sekarang kita bahas mengenai bagaimana sih implementasi dari gambaran kebijakan fiskal pada abad pertengahan khususnya di benua Eropa. Nah, jadi ciri dari abad pertengahan itu adanya sistem feodal, yang dimana sistem feodal ini adalah hubungan antara si pemilik tanah dengan si pengelola tanah. Nah, sistem feodal biasa disebut dengan pertukaran jasa dan kewajiban antara pemilik tanah dengan pengelola tanah. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai contoh implementasi kebijakan fiskal pada abad pertengahan di benua Eropa. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai contoh implementasi kebijakan fiskal pada abad pertengahan di benua Eropa. Nah, saya akan mengangkat contoh negara yang menerapkan kebijakan fiskal. Ya, yang pertama adalah di Inggris. Nah, seperti ekonomi agraria pada umumnya, di Inggris pada abad pertengahan, pajak atas tanah menjadi sumber pendapatan utama. Nah, di samping pendapatan utama tersebut, terdapat pendapatan lain seperti biaya pasar, biaya cukai, dan denda dari beragam sumber feodal lainnya. Nah, pajak perorangan juga diterapkan di Inggris. Pajak perorangan ditetapkan berdasarkan kekayaan, kelas, kepemilikan, atau jumlah pajak lainnya. Di samping itu, terdapat beberapa pajak lain yang secara sewenang-wenang dibebankan kepada masyarakat. Contohnya adalah pajak atas tungku, pajak jendela, kereta kuda pun juga diterapkan. Pajak tungku dibebankan atas anggota keluarga, dan pajak jendela didasarkan atas jumlah jendela yang ada pada dalam satu rumah. Sebagaimana dengan di Inggris, tidak ada sistem fiskal tertentu di Prancis. Nah, Prancis ini merupakan negara kedua yang akan kita bahas. Nah, di Prancis hingga abad ke-14 Masehi tidak ada sistem fiskal tertentu, sama dengan yang terjadi pada di Inggris. Nah, di masyarakat Prancis harus mendukung raja dan gereja sekaligus. Gereja mengumpulkan amal 1/10 dari penghasilan. Pajak lain yang terkenal di Prancis itu adalah taille, yang dimana taille ini adalah pajak atas produksi yang diharapkan dan diukur melalui nilai kebun, misalnya kebun atas coklat, sawah, ataupun hasil pertanian ataupun kebun lainnya. Dan ada pajak penggunaan atas tembakau, anggur, garam, dan komoditas lainnya. Dan tingkat pajaknya itu berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang diterapkan di berbagai wilayah. Nah, jadi dari apa yang sudah saya jelaskan itu dapat saya simpulkan mengenai kebijakan fiskal yang terjadi pada abad pertengahan di benua Eropa. Nah, kebijakan fiskal pada abad pertengahan, terutama di awal periode, tidak ada sistem fiskal yang seragam atau terstandarisasi seperti saat ini. Atau dengan kata lain, pajak dibebankan sewenang-wenangnya di seluruh Eropa kepada masyarakat. Nah, adapun
beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama adalah kekuasaan atau kepentingan pribadi. Kekuasaan politik pada masa itu terpecah-pecah karena banyaknya penguasa pribumi, bangsawan, gereja, dan penguasa feodal. Setiap penguasa memiliki otonomi atau kebebasan untuk mengatur pajak dan kebijakan fiskal sesuai kepentingan mereka sendiri, yang dimana ini bisa menghasilkan beragam sistem kebijakan fiskal. Kemudian yang kedua, keberagaman hukum dan adat. Hukum dan adat istiadat yang berbeda-beda di berbagai wilayah Eropa juga berdampak pada sistem fiskal. Setiap wilayah memiliki tradisi dan praktik sendiri dalam hal pembayaran pajak maupun perpajakan. Kemudian yang ketiga, keterbatasan administrasi. Pada masa itu, administrasi tidak seefisien masa modern ini. Kurangnya infrastruktur dan administrasi serta teknologi membuat pengumpulan data dan pemantauan mengenai pajak itu tidak efisien. Kemudian dengan hal tersebut, pemerintah seringkali mengalami kesulitan dalam mempertahankan kekuasaan dan menegakkan sistem fiskal yang konsisten. Kemudian adanya perang dan ketidakstabilan. Peran antar penguasa dan ketidakstabilan politik pada abad pertengahan sering mengganggu pengumpulan pajak secara efektif. Kemudian yang terakhir adalah peran gereja. Gereja memiliki pengaruh besar pada abad pertengahan, di mana gereja itu juga memiliki kebijakan fiskalnya sendiri begitu. Nah, dengan demikian ketidakstandarisasian sistem fiskal pada masa itu disebabkan oleh faktor politik, hukum, dan sosial. Nah, baik, itulah tadi pemaparan singkat saya mengenai kebijakan fiskal yang terjadi pada abad pertengahan, khususnya di benua Eropa. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.